Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholah, yaitu bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 165. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi lailatin mudlimatin, di dalam malam yang sangat gelap. Jadi laila itu artinya malam. Kalau mudlimah, dhalama asal katanya, mudlimah itu gelap. Jadi gelapnya itu gelap yang pekat. Kalau kata orang Jawa, peteng dedet. Kalau katanya orang Madura, Pak, gelap yang sangat gelap itu apa kalau orang Madura? Peteng celemotan. Jadi gelap yang sangat gelap itu bahasa Arabnya mudlimah. Fi lailatin mudlimatin, di dalam malam yang sangat gelap. Fa ashkalat alainal qiblatu, maka kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Kan zaman itu belum ada handphone, kan zaman Rasulullah ini. Jadi betul-betul kesulitan kiblat ini di sebelah mana, karena gelap, tidak bisa melihat arah bulan, matahari maupun bulan tidak bisa dilihat karena gelapnya pekat. Fasollaina, maka walaupun kiblatnya bingung, tetap mengerjakan sholat. Fasollaina, maka kami tetap mengerjakan sholat. Falamma tola'atis syamsu, maka ketika matahari telah terbit, idza nahnu shallaina ila ghairil qiblati, ternyata kami sholat tidak menghadap kepada kiblat. Jadi setelah matahari terbit, baru sadar bahwa ternyata sholatnya tidak menghadap kiblat. Fanazalat, maka turunlah ayat Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka di mana saja kamu hadapkan, maka di mana saja kamu hadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Nah, nanti kita bahas ini. Maksudnya wajah Allah itu wajah yang bagaimana gitu. Karena ini juga bisa menimbulkan masalah baru kalau ditafsirkannya ngawur. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa dha'afahu, dan dinilai dhaif oleh Imam At-Tirmidzi. Bisa dipahami maksud hadisnya? Bisa ya. Kita bahas takhrijnya dulu sebelum syarahnya. Jadi ayat yang dibaca tadi itu adalah penggalan surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. Bunyi ayatnya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Insyaallah Hasan Merli sudah mau nyampe hafal ayat ini. Walillahil masyriqi wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Masyriq artinya timur, maghrib artinya barat. Makanya kenapa kalau sholat sunnah setelah selesai subuh itu ada namanya sholat sunnah tidak ada yang tahu? Sholat sunnah syuruk. Ini Zuhdi harusnya tahu, karena waktu di Kalimantan kemarin kan ada habis kajian subuh beberapa mengerjakan sholat sunnah syuruk, tapi tidak diwajibkan. Syuruk itu artinya terbitnya matahari. Nah, syuruk itu dalam bahasa Arab juga disebut syarqiyah. Syarqiyah itu artinya timur. Jadi sholat sunnah syuruk, sholat sunnah waktu terbitnya matahari. Nah, makanya kena terbit matahari dari mana? Dari timur. Makanya bahasa Arabnya timur, syarqiyah, merujuk dari terbitnya matahari. Nah, kemudian
Maghrib itu artinya barat. Dalam bahasa Arab, barat itu artinya gharbiyah. Jadi maghrib itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu matahari terbenam atau tenggelam. Maka matahari itu tenggelamnya di mana? Di barat. Makanya barat disebut gharbiyah. Ini tak ajarin kosakata bahasa Arab kalian. Jadi syarqiyah timur. Kenapa kok dibilang syarqiyah? Karena tempat terbitnya matahari asalnya dari timur. Kemudian gharbiyah adalah barat karena tempat tenggelamnya matahari ada di barat. Itu seluruh dunia sepakat. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang bilang terbitnya matahari dari utara. Semuanya dari timur, tenggelamnya dari barat. Secara kebetulan kita kiblatnya ada di barat. Jadi secara kebetulan kita sholat maghrib menghadap pada matahari yang benar-benar terbenam. Bukan menghadap pada mataharinya, tapi menghadap pada arah matahari, bukan nyembah matahari. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah, siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir rahimahullah, siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu adalah ulama ahli tafsir Al-Quran yang kitab tafsirnya kita kaji setiap malam Jumat, setiap hari. Yang kita kaji setiap malam Jumat dan rutinan setiap malam Selasa. Malam apa? Jadi rutinan malam Selasa Pucanganom, Pucanganom Insan Kamil. Saya jadi kacau juga. Rutinan malam Selasa Insan Kamil 2 minggu sekali, dan setiap malam Jumat untuk anak-anak toko itu yang dikaji adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini menyebutkan berbagai hadis seperti hadis Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ia berkata, sanad-sanad hadis ini dhaif, tapi satu sama lain saling menguatkan. Adapun mengulangi sholat bagi yang jelas salah, ada 2 pendapat di antara para ulama. Dalil ini menunjukkan tidak adanya qadha. Jadi kalau sholat kiblatnya salah, itu adalah diambil dari dalil ini, tidak perlu qadha, tidak perlu mengerjakan qadha. Diambil dari Al-Baqarah ayat 115. Kita bahas syarahnya. Pertama, siapa saja yang sholat ketika cuaca mendung pada selain arah kiblat, lalu jelas baginya setelah ia sholat bahwa ia sholat bukan menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Ia tidak perlu mengulang sholatnya, baik ia mengetahui salahnya tatkala masih waktu sholat atau setelahnya. Misal, masih bisa terjadi zaman sekarang, benar nggak? Gimana terjadinya? Saya sama Zuhdi ke Kalimantan, misal ini. Nyampe di Kalimantan, kita melewati apa saja itu Zuhdi? Nah, melewati hutan, ya, berarti masih ingat. Nyampe di hutan, ada sinyal apa enggak? Tidak ada. Nah, sekarang teknologi canggih. Kalau kita tidak tahu kiblat, kita bisa menggunakan handphone untuk menentukan arah kiblat. Tapi begitu nyampe di lokasi yang tidak ada sinyalnya, maka kita tidak bisa menentukan arah kiblat menggunakan handphone, kan begitu. Dan ternyata pada waktu itu cuaca mendung. Misalkan ya, nyari tempat sholat tidak ketemu. Kalau ketemu musola, ketemu masjid kan beres urusan sudah. Misalkan tidak ketemu masjid, tidak ketemu musola, maka sholat dimanapun berada, sholat aja. Pilih arah yang paling kamu yakini. Kalau tak hitung-hitung sepertinya ini kiblatnya. Pakai ilmunya orang Madura. Orang Madura itu kan paling pintar. Bebe, temor, laok, padahal belum tentu betul. Keruan, ke bebe, terus ternyata ke deje, ya kan? Soalnya orang Madura kalau menunjukkan arah tidak pernah kiri atau kanan. Yang ditunjukkan pasti barat, utara, selatan, timur sesuai keyakinan dia gitu. Itu pernah sampai ngotot dengan saya. Kalau menurut saya barat itu ngadep ke sana, kata. Padahal jelas-jelas barat itu ngadep ke sana. Dia ngotot. Karena kalau di rumah saya pintu itu menghadap ke barat, kata dia. Nah, ini diyakini aja sudah sholat. Nah, ternyata begitu enak-enak sholat, matahari terbit lagi, mendungnya hilang.
otomatis arah matahari kelihatan. Dan ketika sedang sholat, kamu tahu, oh ternyata kiblat saya keliru, teruskan sholatmu, tidak perlu dibatalkan sampai benar-benar selesai dan tidak perlu diqadha, sholatmu tetap sah. Kalau misalkan itu dalil yang kalau kita sholatnya di tengah-tengah. Kalau ternyata sampai selesai baru tahu, maka sama, tidak perlu diqadha. Orang sedang sholat saja tahu kiblatnya keliru, tidak perlu diulangi, apalagi sudah selesai sholat. Yang kedua, hadis ini derajatnya memang dhaif, namun maknanya tetap sahih. Kenapa kok tetap sahih? Sanadnya dhaif, tapi maknanya tetap sahih. Kenapa kok bisa sahih? Karena ada ayat Al-Quran yang mendukung, ya kan? Ada ayat Al-Quran yang menerangkan masalah ini, yang mana ayat Al-Quran itu tegas isinya, sehingga walaupun hadis dhaif, selama tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dia bisa digunakan menjadi rujukan hukum. Kenapa ngantuk semua atas siang ini? Puasa semua ini? Alhamdulillah sudah buka puasa. Jika seorang mukmin tidak mengetahui arah kiblat, hendaklah ia berusaha mencari arah kiblat sesuai kemampuannya. Jadi harus usaha dulu, dikira-kira dulu sesuai keyakinannya, yaitu ilmu tadi itu. Ini pohon sawo ini menandakan ada di timur. Kenapa? Karena di kebun saya pohon sawonya ada di timur. Usaha dulu yang penting. Begitu sudah yakin, nah kamu sholat. Umpama keliru, tidak apa-apa, karena kamu tidak punya patokan yang jelas untuk menentukan arah kiblat. Atau kamu pakai handphone, ternyata arah kiblatnya baratnya ke sana umpama. Ternyata handphonemu yang error. Setelah selesai sholat baru sadar kalau kiblatnya di situ, itu tidak masalah. Yang salah itu adalah kamu sudah tahu kiblatnya di sana, sholatmu masih ngadep situ. Itu yang salah. Nah, jika ia berusaha mencari, akhirnya sholatnya tidak menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Karena kita diperintahkan untuk bertakwa semampu kita. Jadi kesimpulannya, usaha dulu, baru tawakal. Jangan belum usaha sudah tawakal. Berjuang dulu. Kalau istilah kata orang tua, kalau ada anak yang cerita, Pak, saya suka sama si dia, saya ingin dia jadi istri saya. Nah, orang tua yang bijak ngomongnya gimana biasanya? Jalani dulu. Kenapa? Dengan dijalani dulu, maka akan tahu ini baik atau buruk. Sama, untuk sesuatu yang tidak jelas loh, baik dan buruknya kamu suruh jalani dulu. Nah, apalagi untuk sesuatu yang memang sudah jelas-jelas baik, jalani dulu. Jangan mencari atau melemahkan diri bahwa ini nggak bisa gitu. Ya pelajaran yang kemarin itu, pelajarannya Zuhdi menghafal Al-Quran, belum dijalani sudah mengatakan tidak bisa, ya kan? Ternyata setelah dijalani akhirnya bisa, kan gitu, akhirnya hafal. Jadi jalani dulu, jangan mematahkan diri dulu. Atau contoh seperti Faris yang mengatakan, saya ini pasti ranking terakhir. Nah, itu namanya belum dijalani. Belum perang sudah mati duluan. Nah, orang-orang model begini kalau perang pasti mati duluan. Pasti mati duluan. Kenapa? Karena sudah menyerah dulu sebelum dicoba. Coba dulu. Nah, di tengah jalan ternyata ada kendala, ya akan ada solusi, akan ada kebijakan. Sekarang rata-rata pegawai hafalannya di atas 10 ayat karena ujian omset, ya kan? Ada kebijakan. Bisa dinegosiasi kan gitu toh. Ada kebijakan, kalau dulu hafalan betul-betul saklek, kalau keliru tidak mau dikasih tahu kelirunya, harus suruh cari sendiri. Nah, sekarang keliru kita benerin kelirunya, supaya apa? Supaya bisa cepet hafal. Nah, yang penting jalani dulu gitu loh. Sama di perintah orang tua, jangan bilang nggak bisa dulu, jalani dulu. Kalau sudah dijalani ternyata mentok, sampaikan kepada orang tua, ini saya ada kesulitan begini-begini, bagaimana Pak, bagaimana Bu. Disuruh atasan juga sama, jalani dulu. Jangan, saya nggak bisa, saya nggak tahu, coba dulu. Nah, setelah dicoba ternyata mentok ada masalah, baru komunikasikan. Jangan belum jalan sudah nggak tahu atau nggak bisa. Gitu pelajarannya. Jadi luar biasanya ngaji hadis tuh di sini.
Selanjutnya, musafir dan semacamnya ketika masuk waktu sholat hendaklah berusaha mencari arah kiblat. Ada berbagai sarana yang bisa menolong untuk mengetahui arah ini. Bisa dengan melihat matahari, melihat bulan, atau kalau kalian ahli ilmu perbintangan bisa melihat bintang, karena bintang itu bisa menentukan arah juga. Bintang timur, utara, selatan itu kan ada ilmunya juga. Bisa melihat handphone, atau bisa berusaha mencari-cari rumahnya orang Islam, atau mencari-cari tempat ibadahnya orang Islam. Kalau tidak ketemu semua, baru pilihlah kiblat sesuai keyakinanmu. Dalam surat An-Nahl disebutkan wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 16. Yang dimaksud mendapatkan petunjuk bisa juga maknanya adalah petunjuk arah kiblat. Selanjutnya, hukum ini berlaku khusus untuk safar. Safar itu artinya seseorang yang sedang menjadi musafir. Safar itu artinya perjalanan. Kalau musafir orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya di silent, bukan dibalik. Di silent. Nah, kalau dibalik tidak mati. Silent nggak ada. Siapa saja yang sholat ketika mukim lantas tidak menghadap kiblat, maka ia wajib mengulangi sholat. Jadi itu hanya diperuntukkan untuk orang yang sedang musafir dan kesulitan menentukan arah kiblat. Jadi tidak perlu mengulangi sholat. Tapi kalau kamu mukim, maksudnya kamu tinggal di Puja, tinggal di Cakring, tinggal di Sukosari, tinggal di Petemon, tinggal di Tangsel, bener ya? Ada lagi yang saya sebutin rumahnya? Berbingin. Siapa Sumber Beringin? Kan Sukosari toh? Oh, Sumber Beringin, tinggal di Sumber Beringin. Nah, kan sangat mustahil tidak tahu arah kiblat, walaupun gelapnya peteng celemotan, ya kan? Walaupun gelap gulita, gelapnya sangat pekat, itu mustahil tidak tahu arah kiblat. Jadi kalau misalkan ternyata pas agak sedikit mabuk, sedikit puyeng sholat bisa keliru kiblat, itu wajib untuk mengulangi sholatnya kalau sholat di rumahnya sendiri atau di lingkungannya sendiri. Demikian pendapat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Karena ketika mukim mampu dan yakin untuk mengetahui arah kiblat, bisa dengan bertanya, bisa dengan melihat mihrab masjid, maka tidak ada uzur ketika tidak tahu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu kalau tinggal di tempat sendiri. Kan keterlaluan kalau tinggal di tempat sendiri tidak tahu kiblatnya di mana, walaupun gelap gulita. Yang kelima, Allah memiliki wajah. Tadi kan dikatakan kan wajah Allah. Itu adalah sifat bagi Allah sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat lainnya. Jadi kalau wajahnya kita itu adalah benda, ini wajahnya kita. Tapi wajahnya Allah itu adalah sifat. Apa bedanya sifat dengan benda? Benda sesuatu yang bisa dipandang, dilihat, diraba, dirasakan. Tapi kalau sifat itu tidak bisa dipandang, dilihat, atau diraba sesuai dengan kemampuan mata kita. Itu namanya sifat gitu. Nah, wajah Allah itu adalah sifat, bukan wajah secara harfiah yang mana nanti terus digambarkan. Mulai mikir wajah Allah kan, Allah itu matanya sipit apa bulat ya, hidungnya mancung apa pesek ya. Nah, itu sudah masalah, sudah melenceng akidah kita kalau kita sudah berpikir seperti itu. Karena akidah kita adalah walam yakul lahuku tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan dirinya. Sehingga kalau kita bisa bayangkan Allah itu sipit atau bulat matanya, berarti itu sama dengan makhluk. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka tidak bisa dibandingkan dalam segala aspek. Nah, wajah Allah itu adalah sifat bagi Allah sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang lainnya, di mana sifat-sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Gampangnya begini, gampangnya kalau ingin tahu tentang di mana saja kamu melihat,
maka di situ ada wajah Allah. Ada seorang suami istri, kemudian berjuang mulai dari miskin sampai akhirnya mampu membeli rumah yang megah. Begitu rumah itu terbangun, mereka bahagia menjalaninya, kemana-mana mereka selalu bersama, di dapur bareng, di ruang tamu bareng, di kamar mandi sendiri-sendiri, masa bareng di kamar mandi, di tempat tidur bareng. Nah, akhirnya suatu saat sampailah salah satunya pada waktu ajalnya, meninggal. Katakan suaminya yang meninggal. Maka ketika istrinya berdiam, dia melihat kursi di tempat dia duduk, terbayang wajah suaminya. Apakah kursi itu wajah suaminya? Bukan, kan ya kan? Ketika melihat dinding di mana tempat mereka biasa bersandar, terbayang wajah suaminya. Apakah dinding itu mukanya suaminya? Kan tidak. Maka ketika ayat Allah mengatakan di mana saja kamu hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah Allah, maka maksudnya adalah alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah. Maka seorang mukmin setiap melihat segala sesuatu yang ada di pandangan matanya itu harus mengingatkan dirinya kepada Allah. Seperti contoh saat ini kita lihat ada jemuran, ini mengingatkan Allah. Kenapa? Dari jemuran itu jemurannya bisa gerak-gerak. Kok bisa gerak? Karena ada angin. Nah, angin itu yang kontrol siapa? Yang nyuruh angin itu keluar, nyuruh angin itu anteng, nyuruh angin itu berhembus, itu siapa? Kemudian berhembus itu, berhembusnya dari mana? Kan tidak bisa dipecahkan. Yang menghembuskan siapa? Terus bentuk angin itu kayak apa? Kamu kan bisa lihat goyang-goyangnya, tapi kamu bisa nunjukin angin itu yang mana? Nggak bisa kan? Oh itu tuh yang agak kemerah-merahan itu angin. Nggak bisa kan? Gitu lah. Nah, siapa yang bisa buat angin itu begitu hebatnya? Allah. Maka dengan melihat angin, kita langsung ingat wajah Allah. Artinya sifat kekuasaan Allah, ya kan? Matamu yang merem melek ya. Itu juga menunjukkan kekuasaan Allah. Kamu pikir coba, itu baut yang ada di matamu itu baut model apa itu? Bisa merem melek, bener nggak? Bener nggak? Bayangin kalau bautnya ini umpama cotot aja satu. Terus di antara kalian semua, mata yang paling sipit mata saya, benar enggak? Di depan itu ada gunung kan? Gunung segede itu dengan mata sekecil ini, itu bisa ngelihat gunung segede itu. Itu siapa yang hebat itu? Dan yang buat mata ini bisa sehebat ini siapa? Allah, benar enggak? Maka di mana saja kamu melihat sesuatu, di situ kamu harusnya ingat Allah. Lidahmu dikasih gula terasa manis, dikasih garam terasa asin. Itu kontan ya, habis gula selesai manis, kamu ambil garam langsung, lidahnya kontan berubah jadi asin. Ada nggak manisnya masih terasa nih, masih nyisa yang tadi? Enggak, kontan kan? Dikasih cabai terasa pedes, dikasih asam terasa kecut, ya kan? Dikasih kopi terasa pahit. Ya kalau dikasih gula enak. Dikasih kopi terasa pahit. Kamu coba mikir, itu di lidahmu tuh ada mesin apa? Loh bener nggak? Ada mesin apa gitu loh? Kok bisa nggak rusak lidahmu itu? Laptop, handphone, ubah program berulang-ulang jebol. Itu lihat tuh, oh sudah nggak karetan. Karena ubah program berulang-ulang. Lalu lidahmu ini programnya diubah berulang-ulang. Apalagi kalau makanan, kamu masakan, misalkan katakan nasi pecel, manisnya ada, asinnya ada, pedesnya juga ada di situ, bener nggak? Kok nggak jebol lidahmu itu? Umpama itu ada prosesor di lidahmu, paling ngokos sudah lidah itu. Nah siapa yang membuat ini? Allah. Nah itu namanya sifat Allah itu begitu. Dimanapun kamu melihat apa yang terjadi pada dirimu, semuanya itu mengingatkan dirimu kepada Allah. Ketika kita harus menetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dalam ayat disebutkan di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan melihat.
Apa bedanya mendengarnya kita dan mendengarnya Allah? Ini tak ajarin sedikit tambah pintar kamu, karena sudah mulai ngantuk. Orang kalau sudah mulai ngantuk tuh biasanya agak ngefly. Nah, ketika ngefly dikasih ilmu-ilmu tingkat tinggi itu insya Allah salbut. Ya, apa bedanya mendengarnya kita dengan mendengarnya Allah? Kalau hambanya hanya mendengar ucapan dari sesamanya. Ya, terus Jika Allah Dari semua makhluk. dari sebelum ia mengerjakan sesuatu. ya, jadi gampangnya begini, pendengaran manusia itu terbatas, hanya sebatas jangkauan yang dia mampu, ya kan? Umpama Faris sama Sulai turun ke lantai 1, ngerasani saya, itu saya tidak dengar. Benar enggak? Ya kan? Saya duduk di kasir, anak toko ngerasani saya di pintu, saya enggak dengar. Telinga saya terbatas. Tapi Allah itu pendengarannya tidak terbatas. Saya ada 5 orang ngomong bersama, saya sudah pusing gimana cara memahaminya. Coba 5-5-nya ngomong, saya kan gitu pasti satu-satu ganti yang dulu kan begitu. Tapi Allah, kamu bayangkan, makhluknya Allah bukan hanya manusia loh, makhluknya Allah itu kan setiap makhluk kan punya bahasanya sendiri-sendiri. Kucing ada bahasanya, ya kan? Ayam ada bahasanya. Semua makhluknya Allah di alam semesta ini, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, itu semuanya didengar oleh Allah tanpa terlewatkan sedikit pun. Itu bedanya kita dengan Allah. Jadi jangan kamu samakan dengarnya saya dengan dengarnya Allah. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu tanpa kamu pakai ngomong, Allah bisa mendengarnya. Kamu dalam hati keletak ngocain saya tidak tahu. Muka senyum, hati ngeledek, saya tidak tahu. Loh, kan ya toh? Saya tidak tahu, tapi Allah bisa tahu gitu. Itulah Maha mendengar. Terus Maha melihat, sama melihatnya kita terbatas. Tapi melihatnya Allah sama sekali tidak ada batasan. Ya kan? Ketika kita menghadap ke utara, mustahil kita tahu yang sebelah selatan kecuali pakai cermin kan gitu toh. Tapi Allah bisa melihat di dalam segala arah, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas dalam kondisi apapun. Pandangan Allah sama sekali tidak ada batasannya. Jadi jangan dipikir Allah itu nggak dengar, Allah itu nggak ngelihat kalau kita sekarang lagi diuji. Gitu. Itu cuma yang mana yang diuji yang bisa tahan. Nah, yang tahan, yang sabar inilah yang nantinya akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Hadiahnya pasti beda. Kamu punya anak, sudah punya anak kan, pengalaman anak 2, sama-sama disuruh, yang satu sabar, yang satu ngok-ngokan. Begitu sudah punya rezeki, yang mau dikasih uang duluan yang mana? Yang sabar dulu, yang ngok-ngokan tetap dikasih, namanya anak tapi dibudi belakangan. Sama kepala desa juga gitu, yang dibantu yang dukung dulu, itu sudah lumrah itu. Iya toh, yang mendukung yang dibantu, yang tidak mendukung dibantu juga, tapi urutannya setelah yang mendukung. Kenapa? Karena yang mendukung mau bersabar, kan begitu toh. Yang tidak mendukung itu tidak sabar dengan calon yang lain kan gitu. Dari sini kita tidak boleh melakukan tahrif, merubah makna tanpa dalil. Jadi tahrif itu artinya merubah makna tanpa dalil. Di mana saja kamu bisa melihat wajah Allah, terus dirubah maknanya tanpa dalil. Oh, kalau gitu Allah itu bisa digambarkan dengan wajah seganteng-gantengnya. Nah, itu tidak boleh begitu. Itu merubah makna. Tidak boleh melakukan takyif atau menyatakan hakikatnya. Tidak boleh melakukan tamsil atau menyamakan dengan sifat makhluknya. Karena asalnya kalimat itu sesuai dengan hakikatnya. Siapa yang menafsirkan wajah Allah dengan pahala athawab, maka itu tidaklah tepat karena menyelisihi tekstual dari dalil, menyelisihi jalan salaf dan dilakukan tanpa dalil. Paham? Enggak? Ya mungkin itu saja yang mau ditanyakan. Karena saya paksakan untuk paham juga percuma kan, ilmunya terlalu tinggi. Apa itu? Taif, tamsil,
Yang saya tahu Amsle sama Unde. Kalau Tamsil saya nggak tahu. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Tadi dikatakan arah kiblat cuma timur dan barat. Terus gimana ketika kita berada di perjalanan menggunakan bis yang berbelok-belok sehingga arah mata angin tidak bisa difokuskan ke satu arah? Pertama, arah kiblat itu tidak hanya timur dan barat. Arah kiblat itu tergantung di mana letak tempat kamu dengan Ka'bah. Kalau lokasi negaramu arahnya Ka'bah, berarti kiblat itu ada di selatan. Kalau ada di selatannya Ka'bah, berarti kiblatmu ada di utara. Nah, kita posisi Indonesia letaknya itu ada di timurnya Ka'bah, maka kiblat kita ada di barat. Adapun yang berkaitan dengan barat dan timur yang saya jelaskan tadi, itu bukan letak arah kiblat, tetapi menunjukkan bahasa Arabnya timur dan barat, yaitu syuruk dan maghrib, syarqiyah dan gharbiyah. Jadi kurang lebih sebenarnya. Nah, yang namanya syuruk atau terbit, seluruh dunia sepakat kalau matahari itu terbitnya dari timur. Tidak mungkin pindah lokasi mataharinya berubah terbit dari utara, apalagi dari barat, kan begitu. Nah, semua negara juga sepakat kalau matahari itu terbenamnya di barat. Tidak mungkin matahari tenggelam di selatan, walaupun kamu tinggalnya mau di Hong Kong, di Amerika, di India sama gitu. Tuh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu kan yang diceritakan hadis ini adalah kalau kita berada di satu lokasi yang kebingungan untuk menentukan arah kiblat karena kondisinya gelap, tapi kita berada di tempat yang tetap nggak bergerak kan gitu. Nah, gimana kalau kita misalkan naik bis atau naik kereta api yang tidak bisa turun dari kendaraan atau naik pesawat dalam waktu yang panjang, misalkan di sini ada yang mau ke Los Angeles ya kan, itu kan sampai sekitar kalau tidak keliru, tidak tahu berapa jam bude itu dari Surabaya ke Amerika. Satu hari lebih di pesawat. Nah, itu otomatis kan tidak tahu arah kiblatnya di mana. Maka sholatlah di tempat kamu duduk. Tidak usah pakai ilmu keyakinan. Oh, ini keyakinan saya ini sholatnya menghadap ke kornet. Kornetnya ada di belakang, nyonglen kamu. Atau di kapal laut. Di kapal laut kan begitu juga. Maka sholatlah di mana kamu duduk. Jadi ketika kamu duduk arahnya di mana, yaitu kamu sholat sudah. Nah, dalilnya apa ya? Sama. Dalilnya fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada. Hah? Ada. Ya. Sekarang kan bulan Rajab, saya ingin bertanya tentang puasa di bulan Rajab. Saya pernah baca kemarin di story-nya siapa itu, puasa 3 hari di bulan Rajab itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Dan bertanya saya, apakah ketika saya melakukan puasa 3 hari itu dosa-dosanya saya selama 2 tahun bisa terhapuskan? Jadi banyak sekali amalan-amalan di dalam Islam yang kalau kita kerjakan itu bisa menghapuskan dosa. Kenapa kok banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa? Karena ini sifat Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Karena tahu bahwa kita ini adalah manusia yang di dalam diri kita itu diliputi dengan hawa nafsu yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka Allah kasih pintu, kasih jalan supaya ada kesempatan untuk taubat. Bedanya kita dengan Allah kan di situ. Kalau kita ada orang bikin salah dengan kita, kadang-kadang kita nyimpen dendam, walaupun orang itu sudah minta maaf kepada kita. Tapi kalau Allah sama sekali tidak pernah punya dendam kepada hambanya. Kamu ribuan kali, bahkan jutaan kali kamu berbuat dosa, maka ampunan Allah tetap lebih banyak daripada dosa yang kamu kerjakan. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Nah, maka sarana untuk menghapuskan dosa itu banyak sekali. Misalkan contoh puasa Rajab ini tadi, 3 hari puasa Rajab akan dihapus 2 tahun dosa-dosanya. Atau misalkan nanti ketika bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dengan keyakinan, wahtisaban, dan mengharapkan kebaikan dari Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini lebih hebat daripada bulan Rajab gitu. Puasa Ramadan terus kamu puasanya imanan wahtisaban, mati di bulan Ramadan, itu mati paling indah itu. Kenapa? Karena dosamu semuanya diampuni oleh Allah. Itu kalau mau nunggu bulan Ramadan. Kalau mau nunggu bulan Rajab, ada lagi amalan yang bisa dikerjakan tiap hari dan itu menghapuskan dosa. Apa itu? Man qara'a yasin fi lailatin ghafarallahu dzunubahu fi asbaha. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya keesokan harinya, pada pagi harinya. Itu baca surat Yasin. Maka apapun yang kamu kerjakan yang sifatnya adalah untuk melebur dosa, maka itu akan diterima oleh Allah. Bahkan ada yang lebih simpel lagi untuk menghapuskan dosa. Saya baca Yasin tidak lancar, mau puasa tidak kuat, kan? Kecuali Ramadan bisa bersama-sama. Kalau puasa sendirian saya tidak kuat. Solusinya gimana untuk menghapuskan dosa? Sementara dosa banyak, ibadah pas-pasan, sodako orang-orang, ya kan? Puasa jarang. Dan terus gimana mau menghapuskan dosa? Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wadbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Tamhuha. Karena setiap perbuatan baik yang kamu lakukan menghapus keburukan-keburukan yang sudah kamu kerjakan di masa lampau. Nah, makanya Habib Mundhir bin Fuad al-Musawwa akan mengatakan, kamu tidak usah takut berbuat maksiat. Maksudnya tidak usah takut berbuat maksiat itu, kalau sudah terlanjur berbuat maksiat, itu kamu jangan takut. Setiap kamu melakukan maksiat, bertobatlah. Setiap kamu buat maksiat, jangan bosan untuk bertobat. Ulangilah maksiat, tapi jangan bosan untuk tobat. Kata Habib Mundhir, bukan kata saya ya. Bertobatlah. Di sisi tobatmu, diisi tobatmu itu doalah, ya Allah, saya telah melakukan dosa, saya berdoa kepada Engkau, ampunilah kesalahan yang telah saya lakukan dan berikan hidayah kepada hati saya supaya saya ini punya perasaan enggan dan malas untuk mengulangi dosa-dosa saya di masa lampau. Nah, bayangin kalau Allah yang ngasih hatimu malas untuk bikin dosa, kan selesai sudah taubatmu, kan gitu. Karena kamu sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Jadi Rajab monggo yang mau puasa. Nah, untuk Rajab yang afdol 10 hari puasa afdolnya. Kalau tidak kuat 10 hari, puasalah 7 hari. Kalau tidak kuat 7 hari, puasalah 3 hari pertama. Kalau tidak kuat 3 hari pertama, puasalah di tanggal 1 dan tanggal 10 Rajab. Kenapa tanggal 1 adalah untuk menghormati bulan Rajab, karena bulan Rajab salah satu bulan haram. Tanggal 10 adalah untuk menghormati Nabi SAW. Kenapa kok menghormati Nabi? Karena tanggal 10 Rajab adalah berpindahnya nur Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Abdullah yang berupa nutfah atau air mani masuk ke dalam rahimnya Siti Aminah. Itu bertepatan tanggal 10 Rajab. Jadi tanggal 10 Rajab itu adalah tanggal kegembiraan kita, karena disitulah cikal bakalnya Nabi Muhammad SAW terlahir di dunia ini 9 bulan kemudian, yaitu tepat di bulan Rabiul Awal. Kan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, tapi nutfahnya yang akhirnya menjadi janin, jabang bayinya Rasulullah yang ada di dalam rahimnya Siti Aminah itu bertepatan tanggal 10 Rajab. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ketiga sudah bisa ditutup, Ustaz? Cukup mungkin? Cukup. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak dan melimpah, dan mudah-mudahan hutang-hutangnya semuanya dilunaskan oleh Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.